Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi. Puji Tuhan karena pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersekutu maupun juga beribadah raya secara online. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini maupun juga berdoa, saya memetik kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang pertama. Sekali lagi, Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang keempat sebagai dasar kita ibadah online pada pagi ini. Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang keempat. Tajuk besar di atas adalah Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Ayat yang pertama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hormat hanya bagi-Mu ya Bapa. Kami mensyukuri atas kebenaran firman-Mu sebagai dasar kami pada pagi ini, bahwa Allah senantiasa berbicara bagi kami lewat daripada keadaan dan situasi. Bahkan juga Allah berbicara bagi kami lewat daripada kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, kami berdoa secara khususnya bagi yang melayani pada pagi ini, baik pimpin pujian maupun juga yang menyampaikan firman-Mu, dan biarlah kiranya semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Iman kami dibangun, iman kami dikuatkan, bahkan juga motivasi kami untuk terus tetap bersandar penuh kepada Tuhan semakin diperteguhkan lagi lewat daripada puji-pujian maupun juga kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah kami pada pagi ini, baik jemaat-Mu yang ada di rumah, biarlah kiranya mereka senantiasa berada di dalam ketenangan, damai sejahtera, bahkan hadirat Tuhan nyata dimanapun mereka berada. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam atas nama Tuhan kami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat beribadah.
Jemaat Tuhan yang saya kasihi, tema perkongsian firman Tuhan pada pagi ini ialah kebaikan Allah. Dan pembacaan firman Tuhan pada pagi ini dipetik dalam surat Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-18 hingga yang ke-30. Sekali lagi, di dalam surat Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-18 hingga yang ke-30. Saya membacanya dengan suara kedengaran dan jemaat Tuhan boleh melihat dalam Alkitab terjemahan Anda masing-masing. Tajuk besar di atas adalah pengharapan anak-anak Allah. Ayat yang ke-18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah melakukannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anaknya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka sahaja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyediakan hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Tuhan memberkati. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu
Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, pada pagi ini ada beberapa doa syafaat yang perlu kita doakan bersama. Dan saya percaya bahan-bahan doa maupun juga perkara doa syafaat kita pada pagi ini itu akan tertera dalam skrin kita masing-masing. Dan ada 3 perkara doa garis besar yang sudah disediakan bagi kita. Yang pertama, kita berdoa untuk negara Malaysia. Dan yang kedua adalah kita berdoa untuk gereja SAB Kota Kinabalu Likas. Bahkan juga ada juga bahan doa secara khusus dan pribadi. Dan saya percaya semua bahan doa maupun juga perkara-perkara doa ini akan tertera dalam skrin kita masing-masing. Mari kita khususkan waktu ini maupun juga masa ini untuk berdoa bersama-sama. Saya memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada-Mu ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dan ini perkara yang kami ingin sampaikan maupun juga luahkan di dalam isi hati kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Bapa, kami berdoa secara khususnya bagi negara Malaysia. Kami ucap syukur dengan keadaan dan situasi yang dimana kami alami saat ini, di mana kami dibenarkan maupun juga diizinkan untuk rentas negeri. Dan biarlah kiranya Bapa maupun juga rentas zon, rentas daerah, semuanya itu berada dalam naungan dan campur tangan daripada Tuhan. Kami berdoa ya Bapa bagi masyarakat-Mu secara khususnya, bagi Sabah, Malaysia dan Sarawak. Kami berdoa ya Bapa, biarlah kiranya kami dimanapun berada, kami terus-menerus mematuhi SOP yang sudah ditetapkan oleh kerajaan maupun juga KKM. Dan kami berdoa ya Bapa bagi pemimpin-pemimpin negara secara khususnya, baik barisan Perdana Menteri maupun juga barisan menteri-menteri yang ada. Kami berdoa ya Bapa, biarlah kiranya semuanya mereka ini terus-menerus dipakai oleh Tuhan, terus-menerus berada dalam campur tangan oleh Tuhan. Dan biarlah kiranya mereka ini terus diberikan satu kekuatan untuk memimpin secara khususnya negara Malaysia ini. Demikian juga Bapa, kami terus berdoa untuk gereja SAB Kota Kinabalu, di mana kami berdoa untuk para pemimpin maupun juga para pasukan-pasukan yang ada, unit-unit pelayanan yang ada, agar kami terus tetap melayani dengan penuh kekuatan, penuh hikmat,
penuh dorongan maupun juga penuh motivasi, yang dimana kami dipanggil sesuai dengan firman Tuhan dan kami dipanggil sesuai dengan karunia maupun talenta yang Tuhan percayakan bagi kami. Hamba-Mu berdoa, kami berdoa secara khususnya untuk berdoa bagi renovasi bangunan gereja. Kami berdoa ya Bapa, di mana kami dapat melihat campur tangan daripada Tuhan dari permulaan sehingga ke saat ini. Kami terus berdoa ya Bapa, bila kiranya setiap jawatan kuasa dalam pembangunan ini terus menerus diberikan hikmat, diberikan kekuatan, diberikan motivasi, bahkan juga diberikan sukacita daripada Tuhan untuk terus menerus melayani maupun juga terus menerus melakukan pelayanan ini dengan sesuai dan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah kiranya dalam setiap keperluan kami untuk segi dana maupun juga manpower, kami berdoa ya Bapa, biarlah kiranya kami percaya Tuhan menyediakan segala sesuatu, dan kami mohon hikmat dan kekuatan daripada Tuhan untuk melalui setiap jalan yang dimana Tuhan inginkan bagi kami untuk lakukan. Berkati ya Bapa secara khususnya untuk di Karosidin yang mempengurusikan jawatan kuasa pembangunan maupun renovasi gereja SAB Kota Kinabalu ini. Hikmat daripada Tuhan, wibawa daripada Tuhan turun atas dia dan melayani sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan bagi dia. Demikian juga Bapa, kami terus berdoa bagi mereka yang sakit, yang kelemahan tubuh, baik dalam setiap apapun situasi mereka alami saat ini. Hamba-Mu berdoa jamahan daripada Tuhan, mujizat daripada Tuhan nyata, baik maupun juga ada satu kesembuhan yang mereka alami, maupun juga ada satu penerobosan yang mereka alami. Dan kami percaya mereka dapat menjadi saksi-Mu dengan lewat apa yang mereka alami saat ini, baik dalam kelemahan tubuh mereka pun mereka dapat bersaksi kepada Tuhan, dapat menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain, dan melalui penderitaan maupun juga melalui kelemahan tubuh yang mereka alami ini pun mereka dapat menyatakan iman mereka kepada orang lain. Dan yang paling penting adalah mereka terus tetap bersandar penuh maupun juga terus tetap memiliki dasar di mana mereka tetap berharap kepada Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Bapa bagi mereka secara khususnya jemaat-Mu yang mengalami kehilangan pekerjaan. Kami berdoa ya Bapa agar dimanapun mereka berada saat ini, apapun yang mereka gumuli saat ini, baik dalam pekerjaan mereka, kami berdoa ya Bapa agar Tuhan terus menolong, membuka jalan, membuka pintu-pintu secara khususnya baik dalam pekerjaan yang mereka di mana yang ada kesesuaian untuk mereka. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau sentiasa menyediakan maupun juga Engkau senantiasa membuka setiap jalan yang di mana kami memerlukan untuk kami lalui ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya semuanya yang sudah kami ungkapkan maupun juga semua yang kami sudah nyatakan, baik yang tidak sempat kami nyatakan, kami percaya Tuhan lebih dahulu mengetahui di dalam hati kami maupun juga di dalam setiap pikiran kami. Dan biarlah kiranya Bapa, kami mohon semuanya ini, biarlah semuanya ini kehendak Tuhanlah yang jadi, baik di dalam kehidupan kami, baik di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, baik di dalam keluarga kami secara khususnya, maupun juga baik di dalam sidang SAB Kota Kinabalu. Dan yang paling penting lagi adalah kehendak-Mu yang jadi, baik secara khususnya Sabah, Sarawak, dan Malaysia ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami dan ucapan syukur kami, dan biarlah kiranya semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur semua ini. Haleluya. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku.
Ya Tuhan Allah kekuatanmu, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu yang lalu kita belajar firman Tuhan berkaitan dengan hidup bagi Yesus atau juga sama maknanya hidup bagi Tuhan. Dan saya yakin serta percaya Anda telah mengetahui inti sebenarnya pemberitaan itu. Mengapa kita harus hidup bagi Yesus? Dalam konteks hidup orang percaya, kita harus bersama-sama dengan Yesus sebagai inti daripada kepercayaan kita, sehingga kita mengetahui rahasia yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya untuk hidup bersama dengannya. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari sebuah tema berkaitan dengan kebaikan Allah. Kebaikan Allah yang saya petik dalam surat Paulus kepada jemaat Kristen di Roma pasal yang ke-8 ayat 18 hingga ayat yang ke-30. Rom pasal yang ke-8 ayat 18 hingga ayat yang ke-30 sebagaimana yang telah dibacakan. Namun saya membaca beberapa petikan dalam mukadimah khotbah ini. Mari kita melihat pada ayat yang ke-18, saya baca demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Mari jemaat Tuhan, kita tunduk bersama dan kita berdoa dalam hati masing-masing. Lalu saya pimpin kita dalam doa yang kedengaran. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan penuh dengan pengucapan syukur bahwa pagi hari ini kami dapat menenangkan hati kami bersama-sama dengan keluarga kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus menjamah setiap hati kami sehingga kami fokus terhadap kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu yang berbicara, Tuhan jamah lidah, hati dan pikiran hamba. Sehingga setiap kata-kata selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga nama-Mu diagungkan tinggi dan dipermuliakan di tengah-tengah pemberitaan ini. Andai kata ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengacau bilaukan pengertian kami, kami tolak dan hancurkan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami bebas dalam situasi yang tenang untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah nama-Mu diagungkan tinggi dan dipermuliakan di tengah-tengah pemberitaan ini. Kami siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan, karena semuanya ini kami pinta di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
kita baru saja menghimbau beberapa perkara dari apa yang Paulus katakan kepada jemaat Kristen di Rom. Latar belakang daripada teks ini sebenarnya berbicara tentang kerinduan Paulus untuk menghuraikan teologinya atau pemahaman teologinya terhadap perkara-perkara yang ditanggapi secara salah oleh orang-orang Kristen di Rom. Tanggapan mereka tentang larangan-larangan, tanggapan mereka tentang hal-hal yang sebenarnya berkaitan dengan iman orang Kristen dan ajaran Paulus, tapi disalah mengerti. Kemudian Paulus juga menegur orang-orang Kristen di Rom, khususnya kepada mereka yang kuat. Arti kata kuat di sini adalah orang yang benar, percaya kepada Tuhan, mempunyai pendirian, supaya tidak menyombongkan diri. Lalu mereka ini akan mengambil suatu kesempatan untuk mendekati orang-orang yang lemah dan menguatkan mereka. Sebab itulah di lain catatan Paulus mengatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang berlaku dalam pribadi orang Kristen yang juga dapat memenangkan orang lain. Saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itulah Paulus memetik atau mengangkat sebuah tema untuk suratnya kepada jemaat Kristen di Rom berkaitan dengan kebenaran Allah. Berhubung dengan perkara itu, maka pagi ini kita akan belajar tentang kebaikan Allah. Kebaikan-kebaikan yang ada pada pribadi Allah dan apa yang Allah lakukan kepada manusia itu adalah berdasarkan kepada kebenarannya. Sebab itu tidak lari jauh daripada tema surat Rom yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Kristen di Rom. Kita perhatikan beberapa petikan atau perkara-perkara yang dihimbau oleh Paulus sebelum kita menghuraikan tentang kebaikan Allah. Daripada ayat yang telah kita baca sebentar tadi atau daripada teks ini, Paulus menghimbau beberapa perkara untuk difikirkan dan untuk direnungkan oleh jemaat Kristen di Rom. Yang pertama, pada ayat yang ke-18, Paulus menghimbau tentang penderitaan zaman sekarang atau zaman ini katanya. Ia yakin bahwa penderitaan zaman sekarang atau zaman masa itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Pertanyaan kita adalah, apakah bentuk penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen Rom ketika itu? Ada banyak perkara yang telah disentuh yang kita ringkaskan sebagai berikut. Yang pertama, penderitaan karena penyakit. Yang berikutnya, penderitaan karena sengsara. Dulu pernah kita belajar pada abad yang pertama, orang-orang Kristen sangat menderita. Karena kekristenan belum dapat diterima oleh kerajaan Romawi ketika itu. Kekristenan dianggap sebagai pengacau. Jadi orang-orang Kristen seringkali diburu, ditangkap, dan memang sengsara. Inilah yang dikatakan Paulus penderitaan. Yang berikutnya, bentuk penderitaan pada zaman itu, kekecewaan. Sebagai orang yang baru percaya, meninggalkan kepercayaan lamanya, lalu menjadi orang Kristen, tapi akhirnya diburu, mereka sangat kecewa sekali. Di mana perlindungan? Di mana pembelaan? Kekecewaan. Berikutnya, mereka menjadi miskin. Karena selalu ditolak, selalu diasingkan, dan selalu diolok-olok, malah penderitaan yang menyusul penganiayaan. Setelah mengalami itu, penderitaan bukan semakin berkurang, tapi semakin menekan kehidupan mereka. Lalu mereka mengalami frustasi, sedih, susah dalam banyak bentuk. Sebab itu saudara sekalian yang saya kasihi, menghimbau perkara ini, Paulus berkata kepada mereka, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.
walaupun ada banyak bentuk penderitaan yang telah disentuh sebentar tadi, tapi Paulus membawa harapan mereka sebagai satu kelompok orang yang percaya kepada Tuhan, mengerti bahwa itu akan berubah suatu hari kelak. Akan berubah. Dan penderitaan itu tidak dapat dibanding dengan kemuliaan. Tentang kebahagiaan yang akan mereka terima dan alami suatu hari kelak. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Himbauan Paulus yang kedua adalah pada ayat yang ke-22 berkata demikian. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Paulus menghimbau, ia berbicara tentang 3 jenis keluhan. Ia berkata bahwa segala makhluk sama-sama mengeluh. Apa makhluk itu? Kata segala makhluk adalah merangkumi semua yang hidup, bahkan semua yang ada di bumi ini. Keluhan yang pertama adalah keluhan ciptaan. Bukan saja manusia, tapi juga hewan-hewan, tapi juga benda atau tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kata keluhan di sini hampir tidak dapat menerima apa yang telah berlaku pada masa itu, yaitu pembinasaan. Kata pembinasaan itu pun dapat diterjemah atau dapat dimengerti sebagai perkara yang sepertinya dijaga tapi dimusnahkan. Contoh kalau kita aplikasikan sampai pada saat ini adalah pembukaan hutan secara membabi buta, pembakaran di mana-mana dan sebagainya. Alam tidak terjaga dengan bertanggung jawab. Keluhan yang berikutnya adalah keluhan orang percaya. Pada ayat yang ke-23 berkata demikian. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Paulus menghimbau keluhan-keluhan, termasuk orang percaya. Inilah yang ia katakan sebagai keluhan orang percaya. Siapa kata orang percaya itu hidup seperti robot yang tidak dapat merasakan kelaparan, kesejukan, kepanasan, kesedihan dan sebagainya. Kita masih manusia. Yang membezakan kita dengan orang lain adalah kita orang percaya. Sementara mereka di situ orang yang tidak percaya. Masa itu disebut sebagai kerajaan kafir. Kerajaan Rom. Nah, sebagai orang percaya pun mengeluh dalam hati. Keluhan mereka adalah, bilakah kesengsaraan ini berakhir? Bilakah penganiayaan ini akan berakhir? Bilakah kesusahan ini akan berakhir? Mereka mengeluh, hampir tidak tertahan tentang penindasan. Inilah keluhan-keluhan dan mengeluh itu adalah wajar. Tidak ada orang yang gembira ketika mengalami kesusahan hidup. Tidak ada orang berkata, puji Tuhan, saya hari ini susah, kecuali dia begini. Ia membezakan mana situasi yang senang, mana situasi yang susah. Dan dia tahu untuk meluahkan keluhan-keluhan ini. Dan Paulus menghimbau situasi seperti itu adalah situasi yang wajar. Kemudian keluhan yang ketiga pada ayat yang ke-26 berkata demikian. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Roh yang dimaksudkan di sini adalah Roh Kudus atau Roh Allah yang memanjatkan beberapa kata-kata yang disebut sebagai syafaat kepada orang-orang yang diberkati, khususnya orang-orang yang percaya meskipun mengalami penderitaan pada waktu itu.
Ada 3 jenis keluhan yang telah kita sentuh sebentar tadi yang dihimbau oleh Paulus. Yang pertama tadi adalah penderitaan zaman sekarang. Yang kedua adalah segala makhluk mengeluh. Lalu himbauannya yang ketiga pada ayat yang ke-23 berkata, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung, roh, kita juga mengeluh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Hampir sama dengan keluhan yang kedua tadi. Tetapi saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, keluhan orang yang percaya, yaitu Anda dan saya, kita mengeluh itu wajar. Tidak ada orang yang hidup tanpa keluhan. Saya yakin, saya percaya, Anda di rumah, saya di sini. Bahkan kami yang ada di sini pun pernah merasakan keluhan-keluhan ini. Mengeluh, yang tadi saya katakan, kesusahan di luar sana menghimpit kehidupan kita. Apatah lagi waktu kita berada dalam pandemik COVID-19. Walaupun sudah diistiharkan bahwa rentas daerah, rentas negeri sudah dibuka. Seolah-olah kita bebas bergerak, tapi ingat, di depan kita COVID tidak kelihatan. Kalau kita kejangkitan, kita juga mengalami kesengsaraan hidup. Dan tidak ada orang yang senang dalam situasi ini. Keluhan demi keluhan. Bukan itu saja, gara-gara COVID pun kita kehilangan pekerjaan. Kita kehilangan jarak. Kita kehilangan persahabatan. Kita kehilangan komunikasi, terganggu. Dan dalam konteks ibadah, kita kehilangan persekutuan secara fisik. Tapi kita bersyukur, di alam maya kita masih boleh bersekutu lagi. Tapi kita masih mengeluh. Orang-orang Kristen atau orang-orang percaya, yaitu kita sendiri pun mengeluh. Pada ayat yang ke-23 itu menjelaskan kepada kita 2 bentuk keluhan orang percaya. Yang pertama, orang percaya yang hidup di dalam dunia yang berdosa, yang mengalami kesedihan, masih mengalami ketidaksempurnaan. Kalaupun kita percaya, sebentar tadi saya katakan, kita tidak lari daripada kesusahan, himpitan, dan kesengsaraan. Tetapi keluhan semacam ini adalah keluhan yang merupakan satu kesempatan bagi kita. Tidak ada manusia yang mau tinggal terus di dalam himpitan seperti ini. Di dalam tekanan, di dalam penderitaan seperti ini. Keluhan-keluhan kita itu menunjukkan kepada kita bahwa ada satu jalan keluar yang Tuhan telah siapkan kepada kita. Dan hal itu nanti kita akan sentuh sebentar sebagai satu penekanan daripada khotbah ini berdasarkan pada tema kebaikan Allah. Namun Paulus himbau semuanya ini. Yang kedua, tentang keluhan kita atau keluhan orang-orang percaya. Kita mengeluh karena merindukan suatu penebusan. Perhatikan pada ayat yang ke-23 sebentar tadi. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung, roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Paulus menjelaskan kepada pendengar masa kini, Anda dan saya, bahwa pada saat itu mereka sudah tidak tahan mengalami penindasan. Sehingga ada yang berkata, bila Tuhan datang, bilakah semuanya ini akan berakhir? Mereka tidak berkata, kami tidak mau percaya. Tidak. Mereka tidak sampai hati untuk menolak Tuhan di tengah-tengah himpitan ini. Tapi mereka seolah-olah tidak dapat bertahan lagi. Dan mereka tidak sabar lagi untuk beralih ke dunia yang baru yang dijanjikan oleh Tuhan. Keluhan-keluhan semacam ini menjelaskan kepada kita tentang satu situasi di mana orang percaya rindu sebenarnya untuk cepat datang bersama dengan Tuhan. Karena mau meninggalkan perkara-perkara yang menghimpit.
tetapi waktunya sangat misteri sekali. Kesabaran yang kita alami, kesabaran yang kita miliki, menunjukkan bahwa kita juga masih sadar diri. Sebab itu saudara sekalian yang saya kasihi, apapun yang kita alami sekarang ini pun, sabarlah, karena suatu saat kita akan meninggalkan semua perkara itu. Kita akan bersatu dengan Tuhan, dan seolah-olah kita tidak pernah mengalami penderitaan di bumi ini. Yakinlah bahwa Tuhan akan melenyapkan semua penderitaan ini suatu hari kelak. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Akhirnya, Paulus menyentuh tentang penekanannya dalam teks ini setelah menghibau beberapa perkara-perkara tadi. Ia himbau sebagai suatu bayangan, pikiran dan pertimbangan orang-orang percaya. Apakah yang ditekankan oleh Paulus? Pada ayat yang berikutnya, yang menjadi patokan atau penekanan teks ini, ayat yang ke-28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Dengan kata yang lain, pekerjaan Allah itu yang Ia lakukan di tengah-tengah kehidupan manusia itu sangat misteri dan berbeza dengan apa yang dikerjakan oleh manusia. Perbezaan itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu berbeza dengan kita. Apakah pekerjaan Allah itu? Sehingga Ia turut bekerja di tengah-tengah kita. Nah, untuk mengerti pekerjaan Allah, saya ringkaskan. Allah bekerja dalam bentuk memimpin, menjaga, melindungi, memberkati, tapi juga menghukum. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sejarah mencatat Allah turut bekerja. Dan itu sangat kelihatan bagi satu umat yang disebut sebagai bangsa. Bangsa kuno ini, yang dulu berulang-ulang kali kita sentuh. Bagaimana bangsa ini melihat Allah berjalan di tengah-tengah kumpulan mereka, memimpin umat ini atau bangsa ini pada waktu siang dengan wujud pribadinya dalam bentuk tiang api. Pada waktu siang, wujud pribadi Allah itu di tengah-tengah bangsa ini dalam bentuk tiang awan. Mata kepala mereka melihat pribadi Allah sedang berjalan mendahului mereka dan memimpin bangsa ini. Allah bekerja dalam bentuk memimpin bangsa ini keluar daripada penderitaan atau daripada perhambaan itu. Allah menjaga mereka. Waktu mereka mengeluh, mereka kelaparan, Allah memberi makan kepada mereka dengan makanan surgawi yang disebut mana. Ketika mereka kekurangan protein, memerlukan daging, Allah mengirimkan burung puyuh kepada mereka untuk dimakan. Ketika saya merenung ini, mengapa burung puyuh? Mengapa bukan ayam? Mengapa bukan helang? Dan mengapa bukan burung unta? Mengapa puyuh? Puyuh itu adalah kecil berbanding ayam. Sekali dimasak untuk seekor cukup untuk seorang. Tapi kalau Anda rakus 2-3 ekor pun tidak cukup. Suatu ketika kami berada di Korea, kami belajar konsep natural farming. Dan tempat kami belajar itu selama 3 bulan adalah orang yang menternak burung puyuh. Sangat besar kandang burung puyuhnya. Saya tanya kepada pemilik atau kepada guru kami itu, mengapa ternak burung puyuh dan bukan ayam? Ia menjawab kami, menternak burung puyuh itu sangat alkitabiah katanya. Waktu kita merenung bangsa Israel kelaparan, Allah mengirimkan burung puyuh. Mengapa bukan ayam?
Karena kalau ayam, seorang yang boleh menghabiskan seekor ayam, itu rakus. Tapi kalau burung puyuh, itu kecil, tapi cukup untuk dimakan untuk seorang. Tidak terlalu kenyang, tapi tidak lapar. Nah, saudara sekalian yang saya kasih, panjang ceritanya, kita singkatkan saja. Inilah bentuk pekerjaan Allah. Memimpin, menjaga, melindungi, memberkati. Tapi bentuk pekerjaannya yang sedikit keras adalah menghukum. Kata menghukum bukan dia yang memukul atau mematikan manusia, tapi ia mengizinkan musibah. Ia mengizinkan malapetaka semata-mata untuk menyadarkan manusia daripada kebebalan hidupnya atau kesilapan hidupnya. Nah, kalau sekiranya dalam malapetaka berlaku menimpa kita, jangan terus kita berkata, di mana Tuhan ketika kami mengalami musibah ini? Dan jangan pula mengutuk Allah ketika Anda mengalami musibah ini. Tapi bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah maksud musibah ini yang Engkau telah izinkan? Karena itu bentuk pekerjaan Allah di tengah-tengah kehidupan manusia. Bukan hanya berkat, tapi juga kutuk. Ataupun mengizinkan malapetaka semata-mata untuk memurnikan kita. Atau semata-mata untuk memanggil kita kembali sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada satu ilustrasi seorang pemuda yang percaya kepada Tuhan, tapi terlalu fanatik dan terlalu menuntut karena ia menguji Allah soal pertolongan Tuhan. Hanya ilustrasi. Pemuda ini pemuda yang percaya. Di kawasan tempat tinggal mereka itu adalah lembah. Kemudian Tuhan izinkan malapetaka, musibah berlaku, banjir. Sebelum rumah pemuda ini dibanjiri, jawatan kuasa keselamatan kampung datang dan mengajak pemuda ini naik kendaraan berpindah ke suatu tempat. Tapi pemuda ini berkata, tidak, Tuhan akan menolong saya, katanya. Lalu jawatan kuasa ini lalu daripada rumah itu. Kemudian air bah naik dan pemuda ini ada di dalam rumah tapi tidak dapat berjalan keluar karena sudah banjir. Maka datanglah bomba. Sebelum itu pemuda ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Penolong. Tolong saya. Lalu bomba datang dengan perahu. Dia panggil-panggil pemuda itu dan pemuda ini keluar. Ahli bomba katakan, mari keluar dari rumah, naik perahu kami. Pemuda itu katakan, tidak. Saya sudah bertanya kepada Tuhan dan meminta, Tuhan akan tolong saya. Kemudian bomba ini pergi. Tidak lama kemudian air ini naik, hanya tinggal bumbung rumahnya itu saja, dan pemuda berada di atas bumbung rumah. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Engkau adalah Allah yang Maha Penolong. Lalu helikopter datang dari Rescue 911. Dan mereka memanggil pemuda itu dengan hila ataupun pembesar suara. Hei, katanya, anak muda, pegang tali ini dan ikut kami. Pemuda itu katakan, tidak, Tuhan akan menolong saya. Kemudian heli itu terbang. Akhirnya bumbung rumah itu tenggelam dan pemuda ini mati. Hanya ilustrasi. Ya. Kemudian pemuda ini bertemu dengan Tuhan dalam situasi yang berbeza dari di bumi. Pemuda ini bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kamu tidak tolong saya waktu saya memerlukan pertolongan? Saya katakan, Tuhan tolong ketika saya di bumi sebelum mati secara fisik. Tuhan katakan, anak yang kekasih, saya mendengar keluhan kamu. Saya mengirim jawatan kuasa kampung untuk mengambil kamu, tapi kamu tolak. Saya juga mengirim ahli bomba pakai perahu
untuk mengambil kamu, tapi kamu tolak. Kamu berdoa lagi, rumah tenggelam. Lalu kamu berteriak, saya kirim rescue 911 dengan heli, tapi kamu tolak. Akhirnya saya tidak mendengar kamu berteriak lagi minta tolong. Dan kita bertemu. Saya sudah mengirim, tapi kamu menolak. Ini salah siapa? Saudara sekalian, hanya ilustrasi, contoh biasa, tetapi ramai orang yang seperti pemuda ini. Tidak henti-henti memohon pertolongan daripada Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan suatu jalan keluar kepada mereka, pun pemuda ini atau kita secara umumnya menolak. Tuhan sudah kirimkan swab kit. Tuhan sudah mengirimkan vaksin. Tuhan juga sudah memberikan berbagai bentuk vaksin yang disahkan selamat untuk digunakan agar membantu kekebalan tubuh kita walaupun tidak 100%. Tapi kita katakan, tidak mau, itu ada chip 666. Kita menolak, manusia menolak dan berkata itu semuanya adalah antikristus dan sebagainya. Saudara sekalian, apalagi yang Tuhan mau kirim untuk kita? Bukan memperkecil-kecilkan, tapi coba kita bandingkan. Kalau kita katakan vaksin itu antikristus, kita kategorikan vaksin itu adalah tanda 666, rangkaian ini dan itu dan sebagainya. Mengapa kita mau memakan Panadol? Mengapa kita membeli obat-obatan? Mengapa kita mengamalkan perubatan ini dan itu dan sebagainya? Bukankah itu semuanya untuk membantu meringankan beban penyakit kita? Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berpikir dua kali. Iman itu tidak membabi buta, sebab Allah memberikan kita akal. Dan dengan akal yang sama, kita dapat mempertimbangkan pro dan konnya. Dengan akal yang sama, kita dapat menganalisis baik buruk. Dan dengan akal yang sama, kita dapat memberikan keputusan. Keputusan ada di tangan Anda, menolak atau tidak. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pekerjaan Allah itulah, baik memimpin, menjaga, melindungi, memberkati, juga menghukum, adalah bentuk kebaikan Allah yang diberikannya kepada manusia, supaya manusia menjadi matang, dewasa, dan mampu mempertimbangkan, mampu menganalisa, dan sebagainya. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kebaikan Allah itu sudah ada di kiri kanan kita, di depan kita, tetapi terpulang kepada kita untuk menerima atau menolak. Allah itu baik, Ia sangat baik, baik bagiku dan baik bagi Anda. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin mengulangi baca kembali ayat yang ke-28. Demikian bunyinya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kebaikan-kebaikan yang saya sebut sebentar tadi yang ada pada pribadi Allah itu adalah juga merupakan janji. Dan janji ini, yaitu kebaikan Allah, terbatas bagi mereka yang mengasihi Allah dan telah menyerahkan diri kepadanya melalui iman dalam Yesus Kristus. Kata terbatas itu adalah terkhusus kepada orang yang memberikan dirinya kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Sebab tidak mungkin Allah memberikan kebaikan-kebaikan ini kepada orang yang tidak tahu makna kebaikan. Meskipun Allah tawarkan kepada mereka, mereka menolaknya dan akhirnya tidak ada maknanya. Tapi bagi orang yang percaya, kebaikan, istilah kebaikan Allah ini, yang tadi saya katakan, Allah memimpin, menjaga, melindungi, memberkati, tapi juga menghukum.
diberikannya kepada orang-orang yang percaya, khusus kepada Anda dan saya, sehingga kita dapat mempertimbangkan mana satu yang baik, mana satu yang tidak. Yang berikut, kata dalam segala sesuatu. Saya ulang baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu ini tidak termasuk keadaan hidup kita yang bergumul atau berada dalam keadaan yang berdosa. Maksudnya kita sudah terasing daripada keadaan yang berdosa. Dan tidak seorang pun yang dapat membenarkan dosa dengan mengatakan bahwa Allah telah mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Ini yang saya katakan, dalam segala sesuatu adalah menyentuh tentang keadaan kita yang tidak berdosa. Maksudnya kita tidak berada di tengah-tengah dalam keberdosaan hidup kita. Dan akhirnya kita berkata, Allah menolong saya dan saya merasakan kebaikannya. Tidak. Sebaliknya, hidup kita yang berada di dalam tangannya, dalam pemeliharaannya, dan kita berada dalam pengabdian diri kepadanya. Itulah yang tercakup dalam kata dalam segala sesuatu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengertian tentang kebaikan Allah secara umum ini merupakan satu mukadimah kita dalam mengerti kebaikan Allah, dan akhirnya kita akan melanjutkan pendidikan tentang kebaikan Allah pada hari-hari berikutnya. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, dan Tuhan akan memimpin kehidupan kita. Amin. Shalom, dan mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami pelajari sebentar tadi, berkenaan dengan kebaikan Allah, meskipun secara umum, namun kami akan mempelajarinya secara terperinci dari masa ke semasa. Dan Engkau memberkati jemaat-Mu, memberkati kami semua yang telah belajar sama-sama tentang kebaikan Allah. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Jumpa lagi. Puji Tuhan atas perkongsian firman Tuhan pada pagi ini. Saya pasti kita semua diberkati dan kuatkan, dan iman kita sentiasa dibangun lewat daripada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Pastor Sanel atas perkongsian firman Tuhan pada pagi ini. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, tiba saatnya pada pagi ini kita akan mengambil masa untuk memberi yang terbaik melalui uang persembahan maupun persepuluhan. Saya percaya melalui pemberian kita pada pagi ini, baik dari segi persembahan maupun juga persepuluhan, setiap pelayanan yang Tuhan percayakan pada sidang ini akan berjalan dengan lancar, dan nama Tuhan kita Yesus Kristus dimuliakan, dan jemaat Tuhan diberkati. Jemaat Tuhan boleh salurkan uang persembahan dan persepuluhan Anda dalam akun gereja yang tertera dalam skrin Anda masing-masing. Mari kita berdoa, ucapan syukur kita lewat pada ibadah kita pada pagi ini. Bahkan juga perkongsian firman Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di mana saling mendorong maupun juga saling menguatkan kami. Dan biarlah kiranya Bapa firman-Mu yang kami pelajari pada pagi ini terus-menerus meneguhkan lagi iman kami, bahkan juga terus-menerus membangun iman kami akan lagi keadaan dan situasi yang kami alami saat ini. Dan kami percaya kebaikan Allah yang kami peroleh, yang kami dapat ini terus-menerus menguatkan lagi kami untuk terus tetap maju ke hadapan, melangkah demi langkah, setapak demi setapak untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga secara khususnya untuk pemberian uang persembahan maupun persepuluhan pada pagi ini. Kami percaya Bapa, setiap uang yang sedang dikongsikan maupun juga yang sudah diberikan bagi jemaat-Mu pada pagi ini maupun juga akan datang, semuanya itu untuk pelayanan maupun juga untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan akan senantiasa memberkati mereka lewat daripada kesehatan mereka maupun juga dari kerohanian, bahkan dalam pekerjaan maupun juga di dalam kekeluargaan mereka juga. Tuhan senantiasa memberkati mereka. Dan biarlah kiranya Bapa, jemaat-Mu memberi dengan sukacita, memberi dengan penuh sukacita, dan biarlah kiranya semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, karena itu biarlah kiranya kasih, karunia Tuhan Yesus dan damai sejahtera darinya menyertai kita,
maupun juga persekutuannya ya Roh yang Kudus senantiasa menguatkan maupun juga meneguhkan lagi iman kita dimanapun kita berada saat ini. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Semua jemaat Tuhan yang menerima berkat ini sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Tahniah diucapkan kepada Puan Marlina dan Encik Boy Robson atas kelahiran bayi perempuan mereka, Kyle Ivana, pada 4 Oktober 2021. Terima kasih kepada para jemaat yang telah datang membantu dalam gotong royong minggu yang lalu. Gotong royong akan diadakan lagi pada 23 Oktober 2021 pada hari Sabtu, bermula 8.30 pagi. Hanya jemaat yang sudah lengkap 2 dos vaksin dibenarkan menyertai gotong royong ini. Sarapan dan makanan tengah hari akan disediakan. daripada SIBGK Likas dan ini adalah channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe untuk info terkini.